Anime Time. Di edisi kali ini, Mimin akan membahas cerita singkat Jujutsu Kaisen dari chapter 1 sampai dengan chapter 129. Sekaligus dalam video ini terdapat banyak poin-poin penting dari cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 1 sampai dengan chapter 129. Tetapi diingat ya guys, ini hanya poin-poin pentingnya saja yang ada di dalam cerita manga ini. Bukan berarti Mimin akan membahas seluruh cerita lengkap yang ada di manga ini. Itu berarti Mimin di sini hanya ingin memberikan spoiler-spoiler yang akan terjadi di setiap chapternya. Apabila kalian ingin mengetahui ceritanya secara detail, kalian harus membaca manganya ya. Nah, buat kalian yang ingin mengetahui gambaran dari cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 1 sampai dengan 129, yuk mari kita bahas. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke inti videonya, sebaiknya cuci tangan dulu, sediakan kopi dan cemilan, and kita putar intronya. Oke, kita mulai dari chapter 1 sampai dengan chapter 11. Nah, di chapter 1 sampai 11 ini cerita berpusat kepada main karakter Itadori Yuji. Yuji yang awalnya hanya seorang siswa SMA biasa, kehidupannya dalam sekejap berubah drastis setelah menelan satu jari Romen Sukuna, sang raja kutukan. Itadori juga akan diberikan dua pilihan untuk dieksekusi, eksekusi mati sekarang atau ikut membantu SMA Jujutsu untuk mengumpulkan 20 jari Sukuna dan harus memakan semuanya. Itadori juga akan dipindah sekolahkan di SMA Jujutsu Tokyo. Dia juga akan bertemu Fushiguro Megumi dan Kugusaki Nobara sebagai teman sekelasnya. Gojo Satoru, sang manusia terkuat pun akan menjadi guru dari Itadori dan dua temannya. Itadori juga nantinya akan mati karena jantungnya dicabut oleh Ryomen Sukuna. Tapi semua itu hanya prank. Dia secara mengejutkan juga akan hidup kembali karena telah melakukan perjanjian dengan Ryomen Sukuna untuk bisa hidup kembali. Nah, kita lanjut di chapter 12 sampai 31. Dalam chapter kali ini kita diperlihatkan bagaimana Itadori Yuji dan dua temannya Fushiguro dan Kugusaki melakukan latihan untuk bisa menjadi kuat dan menang di acara pertukaran siswa SMA Jujutsu. Dalam acara tersebut nantinya SMA Jujutsu Tokyo dan SMA Jujutsu Kyoto akan saling bertarung. Itadori Yuji akan berlatih dengan Gojo Satoru secara pribadi di sini. Gojo Satoru juga akan memperlihatkan pertarungannya kepada Itadori Yuji. Dia akan memperlihatkan pertarungannya melawan kutukan spesial yang bernama Jugo. Dan dia akan memperlihatkan di sini salah satu jurus andalannya, yaitu Territory Expansion kepada Itadori Yuji. Berbeda dengan Itadori, Fushiguro dan Kugusaki akan melakukan latihan bersama 3 siswa senior kelas 2. Mereka adalah Meki Sennin, pengguna jimat kutukan, Panda boneka kutukan, dan Inumaki Toge, pengguna sihir kata. Selama pelatihan mereka, Itadori yang telah dikabarkan mati masih belum bertemu dengan Fushiguro dan Kugusaki setelah Itadori hidup kembali. Lalu selain berlatih dengan Gojo, Itadori juga akan berlatih dengan penyihir tingkat pertama yang bernama Nanami Kento. Nanami merupakan penyihir pengguna golok. Nah, di sini mungkin kita bisa menyebutnya praktek kerja lapangan. Jadi bersama Nanami, Itadori akan melawan kutukan secara langsung. Dan ternyata nantinya kutukan yang dilawan itu merupakan seorang manusia yang sudah diubah menjadi kutukan. Nah, siapa yang merubahnya? Yang merubah mereka adalah Mahito. Mahito merupakan kutukan tingkat spesial yang dapat merubah jiwa dengan menyentuh targetnya. Baik itu bentuk jiwa, targetnya, ataupun jenisnya. Nah, di bagian chapter kali ini Itadori dan Nanami akan melawan Mahito. Kemudian kita langsung saja ke chapter 32 sampai chapter 54. Nah, di chapter 32 sampai 54 akan menampilkan betapa serunya pertarungan antara siswa SMA Jujutsu Tokyo melawan siswa SMA Jujutsu Kyoto dalam acara pertukaran siswa SMA Jujutsu. Itadori, Fushiguro, Kugusaki, Meki, Panda, dan Toge adalah perwakilan SMA Jujutsu. Lalu SMA Jujutsu Kyoto adalah Nishi Minamomo, siswa kelas 3, Ultimate Mekamaru, siswa kelas 2, Kamonori Toshi, siswa kelas 3, Mai Sennin, siswa kelas 2, Todo, siswa kelas 3, Miwa Kasumi, siswa kelas 2.
Dalam pertarungan mereka, nantinya Itadori malah diajarkan untuk menggunakan pukulan Black Flash oleh Todo. Di tengah pertarungan mereka terdapat suatu penyerangan dari penyusupan kelompok Geto dan para teman kutukannya. Geto dan para temannya menyusup ke dalam SMA Jujutsu. Tujuan mereka melakukan penyusupan tersebut adalah untuk mencari beberapa jari Sukuna yang telah dikumpulkan oleh SMA Jujutsu. Yang bertugas untuk mencurinya adalah Mahito. Untuk para kutukan dan pengguna kutukan lain bertugas untuk menyibukkan para saman yang berada di antara pertarungan antara Jujutsu Tokyo melawan Jujutsu Kyoto. Nantinya para kutukan dan pengguna kutukan akan dipukul mundur secara telak oleh Gojo Satoru. Selain mencuri jari Sukuna, Mahito juga mengambil 3 janin bersaudara tingkat tinggi. Tujuan mereka mencuri jari Sukuna adalah untuk membangkitkan Ryomen Sukuna dari dalam tubuh Itadori dengan cara memberinya banyak jari Sukuna sekaligus untuk dimakan oleh Itadori. Sedangkan untuk 3 janin kutukan kembar digunakan untuk dijadikan pasukan untuk menjalankan rencana menyegel Gojo Satoru dengan menggunakan dunia penjara dan membangkitkan Ryomen Sukuna. Untuk menentukan pemenang antara SMA Jujutsu Tokyo melawan SMA Jujutsu Kyoto, mereka akan ditanding ulang dengan cara tanding olahraga baseball. Baseball pun dimenangkan oleh SMA Jujutsu Tokyo. Selanjutnya kita ke chapter 55-65. Dalam chapter kali ini, Itadori, Fushiguro, dan Kogusaki akan melakukan misi mandiri tanpa didampingi oleh para gurunya. Fushiguro akan melawan kutukan tingkat tinggi yang pernah ditemunya di gedung rehabilitasi remaja di episode 4. Dulu dia lari terbirit-birit karena takut. Lalu Itadori dan Kogusaki akan melawan 2 kutukan bersaudara tingkat tinggi. 2 kutukan tersebut merupakan hasil dari 3 janin yang dihidupkan oleh Mahito. Itadori dan Kogusaki juga akan menang melawan 2 kutukan tersebut. Nah, kemudian kita lanjut di chapter 65 sampai chapter 79. Nah, di chapter kali ini sungguh menarik. Di sini kita akan ditunjukkan awal mula kenapa Gojo Satoru bisa menjadi manusia terkuat di anime Jujutsu Kaisen. Di sini juga akan ditunjukkan persahabatan antara Gojo Satoru dan Sugoro Geto. Mereka dulunya disebut sebagai duo terkuat. Mereka selalu melakukan misi yang sangat berat melawan kutukan tingkat tinggi maupun spesial pada saat masih menjadi siswa SMA Jujutsu. Gojo Satoru juga akan dipertemukan dengan Fushiguro Toji. Ia merupakan ayah dari Fushiguro Megumi. Toji merupakan seorang yang berasal dari keluarga Sennin. Karena dia tidak cocok dengan keluarga tersebut, akhirnya dia memutuskan keluar dari keluarga Sennin dan menikah dengan keluarga yang berasal dari keluarga Fushiguro. Dia juga merupakan seorang pembunuh bayaran. Dia mendapatkan tugas dari Asosiasi Tubuh Waktu untuk menangkap seorang gadis yang memiliki star plasma untuk digunakan sebagai wadah dari kekuatan Tengen. Gojo dan Toji akan saling berhadapan. Mereka akan saling memperebutkan gadis star tubuh plasma yang akan digunakan untuk menampung kekuatan Master Tengen. Gojo memang dari dulu telah menjadi yang terkuat, yang merupakan pengguna 6 mata dan sihir ketidakterbatasan, di mana kekuatan Gojo dapat memperlambat segala sesuatu yang mendekatinya. Apakah itu benda atau makhluk hidup apapun tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Namun dulu Gojo masih memiliki kelemahan. Apabila dia terlalu sering menggunakan kekuatannya, maka dia akan kelelahan dan akan menyebabkan masalah terhadap otaknya. Dia juga tidak bisa merasakan hawa apapun yang tidak memiliki energi kutukan. Itulah sebabnya pada saat Gojo melawan Toji, Gojo bisa terkecoh dan tertusuk di perutnya. Karena Toji merupakan orang yang tidak memiliki energi kutukan dan dia hanya menggunakan murni kekuatan fisiknya saja. Walaupun tidak memiliki energi kutukan, Toji merupakan manusia super yang memiliki fisik di atas rata-rata dan kecepatan rata-rata di atas manusia dan bahkan di atas rata-rata para roh kutukan. Dia juga merupakan pengguna roh kutukan. Di masa itu hanya Toji lah yang dapat menandingi Gojo. Bahkan dia telah berhasil membunuh Gojo. Dia berhasil menusuk leher Gojo dengan pisau. Harusnya ya di sini Gojo berhasil dibunuh oleh Toji, tetapi Gojo sangat beruntung. Gojo bisa hidup kembali dengan sihir pembalik yang diajarkan oleh gurunya di SMA Jujutsu. Teori menurut Gojo sendiri tentang sihir pembalik tersebut adalah energi negatif dikali energi negatif sehingga menjadi energi positif atau energi kehidupan.
Setelah hidup lagi, Gojo pun melawan Toji lagi dan berhasil mengalahkannya karena setelah melakukan teknik pembalik, Gojo benar-benar menjadi manusia terkuat dan tidak bisa dibunuh. Kenapa demikian? Penjelasan singkatnya begini, semua sihir yang dimiliki Gojo akan selalu aktif. Sihir yang tak terbatas, yang sangat membebani tubuhnya dan dapat menghancurkan otaknya, sekarang dapat disembuhkan dengan sihir refresh penyembuh diri. Keduanya akan aktif secara bersamaan, jadi otaknya nggak mungkin hancur. Nah, bila otaknya hancur, refresh langsung aktif dan langsung menyembuhkannya kembali. Teritori dan teleportasi Gojo pun telah menjadi sempurna. Pokoknya dia benar-benar menjadi manusia yang tidak akan bisa dibunuh. Dia menjadi manusia terkuat setelah Geto bertemu Yuki Tsukumo, sang penyihir tingkat khusus. Akhirnya Geto pun memutuskan untuk membelok dan menjadi pengguna kutukan untuk membunuh manusia biasa yang tidak memiliki energi kutukan. Geto pun menjadi seorang buronan jutsu. Duo terkuat Gojo Satoru dan Sugoro Geto akhirnya berpisah dan bubar. Nah, kita lanjut di chapter 79 sampai 82. Dalam chapter ini kita akan diperlihatkan pertarungan yang sengit antara Mekamaru melawan Mahito. Awalnya Mahito dan Mekamaru telah menjalin perjanjian, di mana Mahito berjanji akan menyembuhkan penyakit Mekamaru dengan cara memanipulasi jiwanya. Sebagai gantinya, Mekamaru akan menjadi seorang yang akan memberikan informasi-informasi penting tentang SMA Jujutsu, sehingga pada saat pertukaran siswa Geto dan para teman kutukannya berhasil menyusup ke SMA Jujutsu. Itu semua karena informasi yang diberikan oleh Mekamaru. Setelah Mekamaru disembuhkan, Mahito dan Mekamaru malah saling bertarung. Hal itu karena Mahito dan Geto berencana membunuh semua siswa Jujutsu. Mekamaru mencoba untuk menghentikan mereka karena sebelumnya Mekamaru berkhianat pada SMA Jujutsu hanya karena ingin tubuhnya bisa sembuh. Untuk saat ini Geto hanya melihat pertarungan antara Mahito dan Mekamaru. Mekamaru menggunakan sihir pengendali mecha atau robot-robot. Dia juga menggunakan robot raksasa seperti Gundam untuk melawan Mahito. Namun karena Mahito memang lebih overpower dibanding Mekamaru, Mekamaru pun dikalahkan oleh Mahito. Oke, kita langsung ke chapter 83 sampai 129 ya guys. Di chapter 83 sampai chapter 129 ini, Geto dan para teman kutukannya mulai menjalankan rencana mereka, yaitu menyegel Gojo Satoru dengan benda terkutuk kelas khusus, yaitu dunia penjara. Dan mereka juga akan membangkitkan Ryomen Sukuna dari dalam tubuh Itadori. Rencana mereka dilakukan dengan harapan setelah Gojo tersegel, tidak akan ada yang bisa mengalahkan para kutukan. Kutukan akan mengalahkan para saman Jujutsu. Geto dan para teman kutukannya pun memasang perisai tirai di stasiun Shibuya. Tirai tersebut dapat mengurung para manusia biasa yang ada di stasiun dan Gojo Satoru. Tirai tersebut juga dapat mencegah para saman untuk masuk ke dalam tirai tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya penyegelan Gojo Satoru tidak ada yang mengganggu. Gojo Satoru pun melawan Geto dan para teman kutukannya seorang diri. Gojo Satoru berhasil membunuh kutukan tingkat spesial yang bernama Hanami. Namun karena memang Gojo Satoru tidak bisa dikalahkan, Geto pun menyegelnya. Di sini kita akan tahu fakta Geto yang saat ini menyerang Gojo di Shibuya bukanlah Geto asli. Geto sebenarnya dulu sudah mati dibunuh oleh sahabatnya sendiri, yaitu Gojo. Namun karena mayatnya tidak dihancurkan, maka terdapat kutukan yang menukar otaknya ke dalam kepala Geto. Oleh karena itu, Geto saat ini terdapat bekas jahitan di kepalanya. Geto saat ini adalah kutukan tingkat spesial, namun kekuatannya tetap menggunakan kekuatan Geto. Setelah Gojo Satoru berhasil disegel, para seman pun berusaha masuk. Di chapter kali ini kita juga akan melihat Itadori dan Todo akan bekerja sama untuk melawan Mahito. Namun sebelum Itadori melawan Mahito, Sukuna akan bangkit dan mengamuk dan membunuh kutukan, saman, dan manusia biasa yang ada di dekatnya. Sedangkan Geto akan melawan Mai, sang penyihir tingkat 1 dan adiknya. Tentu chapter selanjutnya akan seru. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Itadori dan Todo akan mengalahkan Mahito dan berhasil menyelamatkan Gojo Satoru? Atau sebaliknya kalah dan Gojo Satoru disegel selamanya? Oh iya, Mimin ada yang lupa. Di chapter flashback tentang Gojo Satoru akan bertemu dengan Fushiguro Megumi kecil. Selain itu, di chapter insiden Shibuya, Fushiguro juga akan mengeluarkan roh Shikigaminya, yaitu ayahnya sendiri, dengan secara tidak sengaja, dan Fushiguro akan bertarung dengan ayahnya. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini.
jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AYLT.